kita kan berharap kalau bisa ya sebelum tanggal 20, tapi tenggatnya kan tetap tanggal 20. Kalau lihat dinamika di lapangannya ya faktanya secara prinsip kan sebenarnya kalau KPU itu pada saat masuk di tahapan pemilu ya tidak ada hari libur. Jadi sebenarnya ya bergantung kesiapan saja. Ini masih panjang, pengumuman KPU aja belum. Jadi menurut saya memang tidak ada yang buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang. Dan hasil final pemilu aja belum keluar. Jadi kalau menurut saya kita tunggu aja prosesnya. Saya hanya paslon aja mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah. Tidak. Selamat malam pemirsa, kalau kita merujuk pada hitungan Komisi Pemilihan Umum beberapa jam lagi karena tenggat waktunya sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 akan diumumkan secara resmi hasil penghitungan suara rekapitulasi nasional dari 38 provinsi. Siapakah yang menang dalam kontestasi pemilihan umum Pilpres maupun Pileg 2024. Tapi ternyata dinamikanya sampai dengan sekarang, Maria kita tunggu bersama karena kabarnya ada sekitar 2 provinsi, Papua dan juga Papua Pegunungan sudah yang 36 provinsi ya yang sudah keluar betul, hasilnya. dari 36 provinsi yang sudah, 2 lagi nih masih menunggu kabarnya malam hari ini akan diterbangkan jet charter dari Papua ke Jakarta untuk rekapitulasi lanjutan nantinya ya. Paling tidak harapannya esok pagi sudah kemudian bisa diumumkan oleh KPU. Akankah kemudian ada kejutan hasil rekapitulasi atau mungkin sudah tergambar sejauh ini? Mungkinkah juga kemudian ada kejutan-kejutan yang menanggapi dari hasil rekapitulasi tersebut? Kita coba akan bahas pemirsa di meja catatan demokrasi dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir. Kami pun juga nanti akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Bung Karno. Mahasiswa mana suaranya? Masih teringat dengan kemarin nyoblos tanggal 14 Februari nyoblos siapa? Masih ingat kan? Atau sudah tak sabar menunggu. Atau jangan-jangan udah lupa gara-gara berburu takjil ini. War takjil kayak ini, rame ini di viral. Jangan sampai, besok pagi pasti akan ditunggu ya. Kita coba akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber kami. Pemirsa sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Ahmad Nur Hidayat, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin. Mas Ahmad, apa kabar? Selamat malam. Dan juga sudah hadir ada Bang Andreas Hugo Parera, tim TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Selamat malam. Semangat sekali ya. Dan juga sudah hadir ada Bung Slamet Ginting, pengamat politik kita. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau kalah ini, soalnya kepilih ini. Selamat ya Bang. Suara aman ya Bang, suara ya Bang. Kemudian di sudut tengah kami juga menghadirkan dengan logo Indonesia, ini peta Indonesia. Bang Kodari sambil ditunjukin Bang, peta di jaketnya Bang. Nah, sebelah kanan. Nah, Bang Muhammad Kodari, pengamat politik. Selamat malam. Lupa jaket yang mana hari ini. Saking banyaknya jaket tuh Bang. Kemudian kami juga menghadirkan ini merupakan mantan ketua KPU 2019 yang paling sibuk banget. Kami ingat Mas sampai cari di kanal YouTube pukul 2 dini hari Mas Arief Budiman itu lagi live. Mengejutkan kami awak media mengumumkan hasil pemilu kala itu. Dia. Semoga yang sekarang nggak tengah malam lagi Mas ya. Bulan puasa. Mas Arief Budiman sehat Mas Arief Budiman. Selamat malam Mas Arief. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga Bang Habibur Rahman yang juga terpilih ini. Bang Habibur Rahman, selamat Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum. Hidup mahasiswa. Kalau kepilih emang beda suaranya Bang. Betul. Jakarta Timur juara. Kalau kepilih ngapain aja enak. Sekarang aja kenceng suaranya ya. Apalagi menang Pilpres. Waduh, udah langsung dipancing terus. Kita langsung ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman ini masih ada sekitar 2 provinsi lagi kita menunggu. Karena kalau tadi di Jawa Barat kan ada sekitar 27 kabupaten kota, 26 Prabowo Gibran unggul. Hanya 1 Bang, kalah di Kuningan sama Anies. 01. Ya. Bagaimana Bang Habibur Rahman melihat dinamika yang terjadi dalam proses rekapitulasi ini Bang? Iya, namanya rekapitulasi berjenjang. Orang yang hadir di sini paham, adik-adik mahasiswa pasti paham. Jadi semua persoalan itu diselesaikan dari level yang terbawah. Lalu ke atas diselesaikan lagi. Diselesaikan sehingga ketika kita masuk ke rekapitulasi tingkat nasional sepertinya seharusnya juga tidak terlalu banyak lagi dinamika. Ya, adapun misalnya baru hari ini Jawa Barat baru kemarin karena memang yang kemarin itu nyangkut di level Tambun Selatan itu nama kecamatan ya yang hanya sedikit di bawah Cakung kalau misal Pak Arief ya jumlah DPT-nya dan jumlah TPS-nya.
Jadi begitu Tambun Selatan selesai, maka rekapitulasi Kabupaten Bekasi selesai, rekapitulasi provinsi selesai, langsung ke nasional pun selesai. Nah kalau Papua kan menurut saya dengan ada 2 Papua ini, kalau saya Papua Pegunungan dan Papua Barat. Papua Barat, saya pikir induk ya. Papua induk, kalau saya monitor di media massa nggak ada dinamika seperti di Kabupaten Bekasi di Tambun Selatan tersebut, sehingga insya Allah ya kalau ngikutin alurnya besok itu akan ditetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Waduh, mendahului hasil ini. Mendahului hasil ya, Bang. Sudah siap menang nampaknya ya, sudah siap menang. Kita realistis ya, mengikuti bukan quick count ya, bukan ini tapi rekapitulasi berjenjang yang secara cermat saya ini ikut rekapitulasi berjenjang mulai tingkat kecamatan saya ikutin, tingkat kota, tingkat provinsi. Saya tahu sekali betapa ya proses tersebut berjalan dengan teramat cermat ya. Kita masukin data aja, misalnya ada selisih 1 suara saja, misalnya jumlah yang hadir dengan yang tertulis, maka di sistemnya itu merah, nggak bisa diinput lagi, bunyi alarmnya, dan semua saksi di situ pasti aktif. Jangankan suara partai berkurang, suara yang nggak terkait dengan suara partai saja, misalnya jumlah kehadiran itu saya sebut tadi, itu akan mendapat kritikan dari semua orang yang hadir. Nah jadi kalau sudah sampai lolos dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sekarang di tingkat nasional ya insya Allah ya sudah. Memang kita bukannya prematur terlalu dini bergembira terlalu dini, ya memang udah jelas aturannya seperti itu. Tinggal memang ini yang dari Papua kan mungkin belum masuk, ada perjalanan perlu pesawat dan lain sebagainya. Begitu masuk besok pagi insya Allah ya mungkin ada semacam mekanisme sinkronisasi awal baru yang di rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional ya di situ ditetapkan, ya itu tadi saya bilang insya Allah ya sebagaimana juga hasil quick count, hasil rekapitulasi berjenjang ternyata tidak berbeda gitu. Baik, kita ke Bang Andreas yang mungkin ada riak-riak juga Bang ya sebenarnya di akar rumput, tapi yang namanya kontestasi ada menang, ada kalah dengan seluruh dinamika yang terjadi di tanah air. Bang Andreas melihatnya sejauh ini Bang, kita dikit lagi garis finish nih Bang di KPU. Gimana Bang? Oke, baik. Topik dari malam ini soal catatan demokrasi kan? Persis Bang, itu nama programnya. Nama program Bang, temanya kita rekapitulasi Bang. Menunggu siapa juara Pilpres 2024. Itu dia Bang. Oke, baik. Kalau kita bicara soal artinya catatan demokrasi. Demokrasi itu kan kita lihat merupakan suatu sistem. Dan dia bergerak di dalam suatu, ada proses, ada inputnya sebelumnya, dan ada output. Nah sekarang kita ada di, yang kita bahas ini tadi adalah output dari perjalanan sistem pemilihan umum ini gitu. Nah catatan-catatan yang terjadi ketika input dari pemilu ini berjalan, juga prosesnya, itu pun harus menjadi perhatian kita. Dan ini yang sekarang menjadi perhatian masyarakat, perhatian kita semua, untuk melihat, mengevaluasi apa yang terjadi di hasilnya ini gitu. Nah oleh karena itu saya kira ya hasil ini ya tentu akan menjadi catatan dan evaluasi yang akan dilakukan ya nanti ada di Mahkamah Konstitusi nanti, karena ya setelah diketuk dari berbagai macam masukan-masukan yang kita peroleh, termasuk apa yang terjadi hari ini, banyak masukan-masukan yang disampaikan termasuk ke tim TPN dari Ganjar Pranowo, tadi juga ada yang ke partai yang memberikan catatan-catatan terhadap perjalanan dari sistem pemilihan umum yang berlangsung ini gitu. Jadi oleh karena itu saya kira ya apa yang akan diputuskan itu juga merupakan bagian dari proses yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Jadi saya kira inilah yang akan kita lihat di dalam hari-hari ke depan nanti. Oke, artinya tadi yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman tadi terlalu dini atau bagaimana Bang Andreas? Itu adalah salah satu bagian di dalam proses ini gitu. Bahwa output itu ada dan output itu kan merupakan hasil dari proses dan input yang masuk di dalam proses perjalanan sistem pemilihan umum yang berlangsung. Kita tahu bahwa sebelum pemilihan umum kan ada peristiwa-peristiwa, misalnya apa yang terjadi dengan keputusan-keputusan
baik itu di KPU ketika menerima pencalonan, sebelumnya ketika di MK, kemudian perjalanan masuk di dalam perjalanan pemilu ini dengan berbagai macam catatan, termasuk di dalam sistem penghitungan, mesin hitung yang digunakan. Nah, ini semua kan bagian dari proses demokrasi, ya dalam hal ini adalah pemilihan umum yang kita jalankan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara demokrasi, kita tidak bisa hanya lihat sepotongnya aja gitu. Kita hanya melihat bahwa ini output seperti ini. Bagaimana proses dan bagaimana input yang masuk itu penting untuk menjadi perhatian kita semua. Oke, Dan itu adalah bagian dari pelajaran politik untuk masyarakat kita. Ya. Dan untuk bagaimana kita melihat catatan demokrasi kita ini ke depan seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Bang. Ini nama program kita disebutin berkali-kali Terima kasih, Bang, iklan selain gratis. promosi. Tapi Bang Andreas seperti ini, Anda kan bukan hanya mengamati dari luar, tapi juga sebagai peserta pemilu 2024. Banyak tidak yang menurut Bang Andreas sendiri pribadi melihat seperti Jawa Tengah, Bali, NTT yang mengejutkan. Mungkin secara pileg unggul tapi figur capresnya lebih condong ke Bang Habibur Rahman, 02. Kan banyak hasil-hasil di tiap provinsi itu yang mengejutkan ya? Ya, mengejutkan dalam arti apa? Dalam arti perolehan suara. Dalam arti output yang kelihatan sekarang gitu. Tetapi di dalam proses itu ya kami juga menemukan banyak catatan-catatan gitu. Yang terjadi terhadap penyelenggara pemilu, ya terjadi terhadap mereka yang harus bertanggung jawab di proses penyelenggaraan pemilu, termasuk aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, dan itu semua adalah bagian dari pemilihan umum yang sekarang berlangsung ini gitu. Jadi hal itu tidak bisa kita biarkan, kita lupakan begitu saja untuk kemudian kita katakan, wah pemilihan umum kita ini berjalan demokratis gitu. Oh, ya itu dari Bang Andreas berarti ya, ada beberapa catatan-catatan. Ini harus menjadi catatan juga termasuk adik-adik mahasiswa yang mempelajari untuk melihat masa depan Indonesia ke depan, harus kita melihat membuka ini semua gitu. Dan ini akan proses ini akan terjadi pada hari-hari ke depan nanti. Oke, kejutan-kejutan mungkin dari 03. 01 bagaimana Mas Ahmad Nur? Melihatnya sama tidak? Kalau 01 melihatnya sebetulnya teman-teman 02 ini sudah melalui euforia kemenangan yang cukup panjang. Sejak tanggal 15 Februari quick count sampai hari ini sebetulnya mereka sudah merayakan satu kemenangan yang euforia. Sampai hari ini pun saya kira Bang Habib masih euforia dengan kemenangan itu. Tapi kemudian kan euforia atau tidak, saya benar atau tidak, itu kan ditentukan secara proses konstitusi adalah ketetapan dari KPU. Dan saya kira Timnas Amin komit bahwa kita mengikuti proses ini dengan sangat cermat dan kita siap memberikan catatan-catatan yang diperlukan. Tetapi yang kita ingin pastikan adalah kok demokrasi kita setiap hari, setiap waktu, setiap 5 tahun itu terasa makin terpuruk, semakin lemah. Karena aspirasi masyarakat, ya kita bilang ini adalah satu proses yang penuh dengan catatan, kok makin lama catatannya makin banyak. Ya dari zaman 2019 kita ikuti juga bagaimana KPU saat itu banyak menggunakan teknologi IT yang sudah mulai dikembangkan yang namanya adalah situng. Kemudian situng diprotes banyak orang, diupdate menjadi Sirekap. Sirekap ini malah lebih banyak diprotes lagi, makin buruk lagi, ditelanjang mata di hadapan masyarakat. Jadi saya kira apa yang ingin kita sampaikan bahwa Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin ketika berkontestasi tentunya sudah tahu ada ujungnya, ada juaranya. Tetapi kalau pertanyaannya judulnya adalah menunggu siapa juara Pilpres, itu harus tanda bintang. Juara secara fair dan lebih demokratis atau juara yang tidak fair dan tidak lebih demokratis. Tetap ada juaranya. Tetapi menurut kami dan juga kami juga ingin sampaikan ke seluruh kontestan, baik itu 02 ataupun 03, setiap kontestan punya tanggung jawab. Baik itu yang dimenangkan ataupun yang dikalahkan dalam satu proses seperti ini, tanggung jawabnya adalah menjaga agar demokrasi kita lebih matang dan lebih sehat. Oke, kalau kemudian Mas Ahmad Nur, tapi kalau kita berbicara mengenai rekapitulasi yang sesaat lagi kemudian akan sampai di ujung, di final begitu ya, KPU, Anda meragukan kinerja dari KPU saat ini? Kalau kita mengatakan bahwa
Meskipun sudah dipastikan ya bahwa itu bukan menjadi acuan ya. Itu kan bukan jadi acuan, tetapi sejak itu kemudian ditutup, kan kita nggak punya acuan di masyarakat untuk mengkritisinya. Masyarakat untuk mengkritisinya kan jadi lebih sulit sekali. Artinya ini lebih gelap lagi. Ya, dan saya kira kalau kita melihat KPU, sekarang banyak sekali catatan-catatan KPU. Dan tim hukum kita sudah siapkan itu. Dan bagaimana ini bukan hanya sekedar kita bilang 4 hal yang terjadi. Ini adalah kejahatan, ini adalah pelanggaran, ini adalah kecurangan, dan ini adalah pengkhianatan. Mas Ahmad Hidayat, tapi kan semua ada mekanisme Mas. KPU punya porsinya masing-masing, kemudian ada Bawaslu yang memberikan rekomendasi. Kalau memang ada indikasi tersebut, lakukan PSU, pemungutan suara ulang. Menurut Anda sudah optimal itu di lapangan? Bawaslu bekerja di setiap provinsi, PSU di mana-mana, kami siarkan di TV juga, Pak Ahmad Hidayat. Ya, tanda kita mengatakan bahwa KPU Bawaslu itu tidak cukup kredibel adalah mulai dari saat pendaftaran saja. Bagaimana keputusan MK sudah ada, kemudian itu didaftarkan tanpa ada perubahan atasannya ya soal memasukkan atau meloloskan Gibran sebagai calon presiden. Dan Bawaslu juga tidak komentar apa-apa. Yang komentar adalah DKPU, dan DKPU sudah menjatuhkan hukuman kepada KPU. Itu saja kita sudah tahu prosesnya. Meskipun kita tetap optimis bahwa ini ada pengingatan. Ketika KPU bekerja tidak baik, bahwa kita punya celah untuk memprotes, kita masih punya MK. Setiap celah untuk memperjuangkan demokrasi kita lebih matang, lebih sejati, Timnas Amin akan gunakan. Oh, oke. KPU tadi kemudian sudah disinggung ya, ini Mas Arief Budiman juga harus menjawab beberapa catatan tersebut, tapi tahan dulu Mas Arief, usai jeda berikut, sesaat lagi catatan demokrasi. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa di catatan demokrasi. Mas Arief Budiman tadi mendapatkan catatan banyak dari 01 maupun juga 03 begitu. Termasuk juga Situng tadi disinggung hingga Sirekap yang kemudian juga disinggung. Silakan. Oh iya. 2000 ketika saya pertama kali jadi KPU RI, kalau rapat dengan Komisi 2 itu sering kali ditanya begini. KPU itu kalau menyelenggarakan pemilu minta anggaran gede banget. Tapi ketika kita tanya, mana hasil pemilunya? Dokumentasinya mana? Nggak ada. Sulit nyari. Karena dokumentasinya itu manual. Adanya di gudang-gudang. Nah, selalu kita datang ke gudang nyari itu. Salinan-salinan itu. Gudangnya gede apa? Oh, lebih gede dari ruangan inilah gitu ya. Nah, atas dasar itu, dan sebetulnya sudah dikembangkan sejak pemilu 2004 ya. Di 2014 lalu kami bikin Situng. Nah, Situng itu sistem informasi penghitungan. Maka memang targetnya menampilkan hasil penghitungan. Makanya formulir C semua kita tampilkan. Tanpa kita merekapitulasi. Betul. Di foto aja kan? Di foto aja, ditampilkan saja. Di 2014. Tapi kita menghitung secara untuk internal, kepentingan internal. Ngontrol teman-teman kita kalau ada yang nakal. Di 2019 saya katakan begini, tidak cukup seperti di 2014 karena publik harus diberi informasi yang cukup. Maka selain menampilkan hasil penghitungan, kita juga menginput untuk melakukan rekapitulasi. Nah, itu yang kemudian dikritik oleh banyak orang karena ada yang salah input. Tapi ini masih manual kan, belum dibaca aplikasi kan? Belum dibaca aplikasi. Belum ada OCR kan? Belum OCR. Belum. Dan di situ sedang terjadi masalah karena kadang-kadang fotonya nggak jelas. Ini angkanya 8 atau 3 misalnya, kayak begitu kan?
Ya, tapi tidak banyak. Waktu itu terjadi kesalahan input dalam hitungan kami ya, sampai dengan selesai itu kurang lebih sekitar 369-an lah. Dan kita lakukan koreksi dari 800.000 sekian. Cuma 396 TPS. 369 TPS lah, kira-kira begitu. Kesalahan input oleh manusia. Human error. Human error, ya. Nah, berdasarkan pengalaman 2019, maka di 2020, Pilkada 2020, kami ganti itu menjadi Sirekap. Saya bilang sama teman-teman, kalau begitu kita kurangi peran tangan manusia. Ketuanya waktu itu Mas Mas Arif. Iya. Nah, di Pilkada 2020 kita potret saja, klik, angka itu langsung dibaca oleh sistem. Iya. Sistem langsung mengirim ke pusat data untuk dilakukan rekapitulasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman Sirekap itu. Ini dagingnya ini. Sebentar, waktu 2020 ini Pilkada 2020. sukses rate-nya berapa persen? Dan waktu itu di berapa? Capaiannya kita bisa berhasil mempublikasikan kalau tidak salah ya, di 2019 itu 99,5%, kemudian di 2020 Pilkada itu 98,9%. TPS yang berhasil kita tampilkan dari total 100% ya TPS. Kalau pemilu 2019 itu sekitar 800.000 sekian, kalau Pilkada kan hanya 271 daerah waktu itu ya, tidak seluruh daerah. Nah, untuk 2024, saya kan masih sampai 2022 masa jabatannya. Kami menyempurnakan itu sebetulnya, Sirekap ini, untuk persiapan pemilu 2024. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba terus kok akurasinya, kecepatannya, itu tiba-tiba muncul yang seperti sekarang Yang ini. beda apa Mas Arief? Ini masih belum jelas Mas Arief. Yang beda apa? Apakah ada fitur yang ditambah, ada fitur yang dikurang, atau aplikasinya lebih disempurnakan? Bahkan aplikasinya berbeda atau sama? Seingat saya cara membacanya agak berbeda dengan sebelumnya. Ya. Jadi kalau di Pilkada 2020 seingat saya itu mulai tally-nya dibaca, kemudian angkanya dibaca, terus tulisan hurufnya dibaca, termasuk ada arsiran. OMR, nah itu dibaca juga. Jadi ya seingat saya tidak ada problem yang sebesar ini. Kasih masukan lah Mas. Dari sistemnya sebenarnya tidak sebermasalah itu menurut Anda? Saya kan tentu tidak tahu ya di 2024 mereka mengubah bahan dasarnya Sirekap itu atau bagaimana kan saya tidak tahu. Saya juga tidak bisa mengakses ke dalam gitu ya. Sama posisi saya seperti teman-teman di luar. Waktu yang Sirekap itu Mas launching, itu kerjasamanya sudah dengan ITB. Di 2020 yang mengembangkan ITB. Tetap ITB kan? Di 2019 juga teman-teman ITB. Artinya teman-teman ini nggak berubah vendornya, dalam hal ini adalah ITB. ITB. Makanya jadi pertanyaan adalah dari 2020 Pilkada sampai 2022 itu akurasi sangat tinggi. Kenapa pas 2024 jadi begitu jelek akurasinya? Kan agak sebetulnya TV One harus mengundang KPU sekarang gitu. Mas Arief menanyakan itu gitu ya. Ini perlu kami pertegas juga bahwa setiap kami dialog tentang demokrasi soal penghitungan suara kami selalu melibatkan KPU. Bahkan yang terakhir Mas Idam Holik berbicara langsung via Zoom. Kami berharap malam hari ini kalau bisa tersambung langsung agar bisa paling tidak menyampaikan. Lagi rekapitulasi, Bos. Nunggu berapa jam kalian malah undang ini lagi rapat internal, pleno internal biasa. Tapi Ya. seperti ini, Mas Arief kan biasanya kalau ada pergantian aplikasi ya Maria, ada pergantian fitur seperti itu kan ada transfer knowledge dari yang Sirekap sebelumnya sama ketika sudah diupdate. Ya. Saya sebetulnya menginginkan itu gitu ya. Tetapi sampai hari ini saya kan juga tidak, kalau saya tidak diundang untuk bicara bersama teman-teman kan saya juga nggak bisa memaksakan diri saya untuk datang dan masuk untuk bicara gitu loh. Saya kan juga tidak diundang oleh mereka diajak bicara ini gitu. Bang Kodari ada tanggapan? Ini sepertinya co-hostnya banyak. Enggak, soalnya tadi Bang Kodari seingat kami tahun 2020, 2019 itu mengikuti banget. Tapi kayak pengen mempertegas dari Bang Kodari. Iya, jadi begini. Ini kan ribut-ribut soalnya. Satu lagi ya. Kenapa namanya berubah dari situng menjadi Sirekap? Karena memang tujuannya untuk menampilkan hasil publikasi rekapitulasi. Nah ketika gambar hasil rekapitulasi itu tidak ada, saya jadi bertanya loh, berarti yang ditampilkan kan hanya hasil penghitungan. Ini kan jadi seperti 2014, mundur 10 tahun lagi gitu loh maksudnya. Masa gitu aja.
Ya tapi itu kan pemegang kebijakannya kan sekarang teman-teman KPU sekarang gitu ya. Jadi ganti situng lagi gitu. Bukan berarti demokrasi mundur. Betul. Jadi gini, saya kan melihat bahwa ribut-ribut soal Sirekap yang di frame sebagai kecurangan, itu saya selalu katakan itu adalah masalah teknis. Dan masalah teknis itu timbul karena ada problem aplikasi dan problem desain menampilkan data. Tapi yang penting dari cerita Mas Arief tadi sebagai pelaku sejarah, ini udah ketahuan nih, biang keroknya ini. Maksudnya awal hitung-hitungan elektronik ini sebetulnya mbahnya ini namanya Arief Budiman. Pertama begini, bahwa hitungan elektronik itu bukan kehendak pemerintah tapi kehendak DPR ya. DPR. Sebetulnya undang-undang itu hanya menyebut secara general. KPU dalam menjalankan pemilu dapat dibantu. Gak gini Bang, saya merujuk cerita Bang tadi. Tiap ketemu DPR selalu ditanya, mana hasilnya kan gitu kan. Jadi ini permintaan teman-teman partai politik itu satu penting. Inisiatif KPU. Kalau dikatakan ini elektronik, ini adalah rencana kecurangan, jelas sudah kita coret di sini. Betul ya? Udah kita coret di sini. Ini asbabun nuzul ini. Karena itu bukan acuan. Iya, ini penting sekali nih, penting sekali. Tapi yang kedua, ini Mas Arief, yang tadi Mas Arief sampaikan, karena ini berkaitan dengan apa poin yang disampaikan Mas Arief tadi. Kalau dulu tuh kan errornya itu berapa banyak Bang, nanti dijawab Bang. Saya selesaikan dulu Bang. Sekarang ini kan sampai 154.000 errornya. Ini kan sudah lebih dari 10%. Mau semuanya gitu. error pun nggak ada hubungannya dengan rekapitulasi. Gimana nggak ada hubungan? Ini kan soal pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Ini penggunaan anggaran negara loh. Maka Sirekap itu menggunakan anggaran negara. Soal ini nanti ditanggapi ya. Mas Arief semua jumlah error ditanggapi. Bang Kodari dihabiskan dulu. Tuntaskan Bang. Bang Kodari tuntaskan dulu. Tolong stop dulu. Sekalian menjawab juga Bang. Negara itu. Poinnya sudah dapat Bang Andreas. Tapi dalam konteks kecurangan nggak ada kaitannya karena yang jadi acuan Bang Kodari dulu boleh ya Bang Habib. Bang Kodari tuntaskan Bang. Iya. Jadi pertama ini adalah permintaan teman-teman DPR. Yang kedua saya sudah mengatakan juga, ngapain tadinya Bang ya dibikin Sirekap lagi. Karena model yang lama itu sudah sangat memadai. Tapi kan ini ada penjelasan bahwa supaya langsung ya elektronik kan, nggak perlu manual kan. Ini penjelasan ini penting supaya jangan di-frame sebagai sebuah bentuk kecurangan. Ini cerita ini sangat penting ya. Yang kedua, sebentar, belum selesai. Dipercepat Bang poinnya. Siap. Ya, gimana mau cepet dong dipotong terus gimana? Nanti kami kasih semua gilirannya Bapak-Bapak. Jadi ya sebetulnya situng itu sudah sangat memadai. Nah yang menjadi menarik adalah ketika dari 2020, kan saya juga bilang di beberapa kesempatan, 2020 nggak masalah kok. Kenapa sekarang jadi masalah? Pertanyaan saya, ini selama ini kan fokus ini bisa kepada DPR, tapi menurut saya bisa kepada KPU, tapi menurut saya bisa kepada DPR juga. Karena interaksinya kan paling banyak dengan DPR kan. Nah ketika ini mau diimplementasikan oleh KPU, DPR-nya kemana? Ngapain gitu loh. Ini ada istilah saya ya, stress test nggak kepada sistem yang baru ini. Apalagi tadi vendornya masih sama, dari ITB gitu loh. Jadi balik lagi kalau menurut saya dari cerita ini sebetulnya masalahnya adalah masalah teknis. Tinggal nanti diidentifikasi masalah teknisnya di mana. Walaupun balik lagi semuanya itu bisa dikoreksi dan di atas semua itu hitungan yang jadi patokan adalah hitungan yang manual. Begitu. Ya. Silakan Pak Bib. Ya, kalau saya boleh tambahkan ya. Jadi kalau saya nggak setuju ketika mengatakan ini masalah teknis, Kenapa? Demokrasi itu kan adalah aspirasi publik, aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat itu adalah tergantung kepada bagaimana proses demokrasinya. Ketika proses demokrasi menggunakan yang makin canggih, real time dengan teknologi, berarti kan lebih mencerminkan kepada aspirasi rakyat. Jadi ini bukan proses hanya sekedar teknis, ini adalah esensi dari demokrasi. Kalau prosesnya tadi kita katakan sebetulnya bukan Sirekapnya yang jelek, Sirekap periodenya Bang Arief sangat akurat. Sirekap periodenya Pak Hasim dipertanyakan. Oleh karena itulah saya kira tuntutan dari 01, saya kira juga 03, ini audit IT KPU. Apa yang terjadi Mas Arief bisa dipanggil, vendornya masih sama, vendor yang sama juga bisa dipanggil zamannya Pak Hasim. Kemudian apa yang dilakukan, kan pasti ada yang dilakukan. Nah itulah yang kemudian kita harus buktikan secara terang benderang supaya kita clear proses demokrasi mencerminkan aspirasi publik. Gitu. Ini gini. Kita ini kan justru kalau saya di posisi yang sementara dinyatakan kalah menurut quick count ya kan ya.
saya akan cari istilahnya urat nadinya di mana, yang paling penting di mana, ya kan? Yang paling relevan dengan hasilnya yang mana? Rekapitulasi berjenjang. Bang Habibur Rahman, bisa ditahan sebentar Bang, ini ada penting sekali dari KPU ternyata bisa bergabung bersama kita Bang di tengah-tengah rapat pleno. Mas Idam Holik, kami ingin tahu update terkini sampai dengan malam hari ini Mas, apakah sudah rampung 38 provinsi rekap secara nasional? Mas Idam Holik? Hasil rekapitulasi manual, silakan. Lagi akan melanjutkan rapat pleno pembacaan hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Ini adalah provinsi yang ke-36. Ya, provinsi yang ke-36, nanti insya Allah malam ini untuk Jawa Barat hasil rekapitulasinya akan ditetapkan oleh KPU. Dan saat ini juga sebentar lagi rekan-rekan kami informasinya dari Papua dan Papua Pegunungan berangkat ke Jakarta. Jadi insya Allah pelaksanaan rekapitulasi secara nasional ini akan tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada kami, yaitu maksimal 35 hari hasil pemilu secara nasional sudah bisa ditetapkan. Jam berapa Mas Idam Holik pengumumannya Mas? Berkaitan dengan pengumuman, tentunya kami harus melakukan penetapan terlebih dahulu ya. Dan berkenaan dengan penetapan ini seluruh provinsi ya, maksud saya seluruh KPU provinsi sudah harus membacakan hasil rekapitulasinya, dan kini tinggal 2 provinsi lagi, yaitu KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Pegunungan yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Oke, artinya akankah kemudian pengumuman akan dilangsungkan pada pagi hari, siang, atau justru mengingat 2019 kemarin, dini hari, malam hari? Berkenaan dengan pengumuman, ya tentunya sangat bergantung pada kapan selesainya rekapitulasi ini. Dan nanti apabila KPU Papua dan KPU Papua Barat, KPU Papua Pegunungan itu akan membacakan hasil rekapnya, maka kami akan informasikan lebih lanjut. Ya, itu untuk Pilpres. Bagaimana untuk Pileg sendiri, Mas Idam? Sama. Proses rekapitulasinya secara bersamaan. Baik, Mas Idam Holik, kami di studio banyak yang juga mempertanyakan soal aplikasi Sirekap ini. Bagaimana Mas Idam menanggapi aplikasi Sirekap yang mungkin di periode sebelumnya dianggap tidak ada error sama sekali, tapi di periode saat ini mungkin ada human error, ada salah input angka maupun data, Mas Idam Holik? Kami sudah menyampaikan kepada publik dan tidak hanya sekali, berkali-kali dan bahkan sering bahwa Sirekap ini adalah alat bantu. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang, terbuka dan partisipatif. Ya, jadi tidak hanya berjenjang tapi terbuka dan partisipatif. Jika memang dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang ini sekiranya ada perolehan suara peserta pemilu yang dianggap tidak tepat, maka pada saat pelaksanaan rekapitulasi itu dilakukan koreksi. Dan bahkan Bawaslu sudah banyak menerbitkan surat rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang. Jadi saya pikir saat ini sudah bukan isunya lagi ini persoalan Sirekap, tapi pada persoalan kapan hasil pemilu ini ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang ini. Oke, ya, jadi hasil pemilu tidak ditentukan oleh Sirekap. Hasil pemilu ditentukan berdasarkan hasil pleno terbuka rekapitulasi secara nasional yang insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan tetapkan. Ya, kami tentu akan memegang hasil rekapitulasi manual, rekapitulasi nasional yang akan diumumkan pada esok hari ya. Mumpung di sini ada Mas Arief Budiman. Tadi katanya nggak diajak ngobrol sama KPU yang sekarang. Mumpung ada, silakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Katanya ada perubahan sistem. Boleh? Silakan Mas Arief. Saya tanyakan. Oh, okay. Lantas untuk apa adanya Sirekap itu dan dibuat Sirekap itu sebelumnya untuk apa gitu? Ya, Sirekap ini memang mengaktualisasikan salah satu prinsip dalam 11 prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub di pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu prinsip terbuka. Jadi Sirekap ini adalah alat bantu untuk mempublikasikan perolehan suara pemilu di setiap TPS. Itulah kenapa foto formulir. Tapi sekarang justru alat itu tidak membantu apa-apa di dalam proses ini. Dalam pelaksanaan rekapitulasi, semua perolehan suara peserta pemilu itu dibacakan satu persatu dan setiap saksi itu mensinkronisasi dokumen yang dimiliki oleh mereka. Jadi di dalam proses ini alat Sirekap itu yang
direncanakan sebagai alat bantu itu menjadi gagal di dalam proses ini? Ya, dalam pelaksanaan rekapitulasi, Sirekap juga banyak menjadi rujukan. Ketika misalnya ada perdebatan tentang perolehan suara di satu TPS, maka data yang ada di dalam Sirekap itu dibuka. Apa yang dibuka? Foto formulir model C hasil plano sebagai bukti otentik ya. Kenapa dikatakan bukti otentik? Karena pengisian formulir model C hasil plano itu ditulis di depan para saksi ya, beserta pengawas TPS setelah Ketua KPPS membacakan satu persatu perolehan suara peserta pemilu. Jadi unsur keterbukaan di dalam proses perjalanan itu diketahui setelah hasil rekapitulasi ini. Jadi bukan Sirekap itu berjalan bersamaan atau mendahului proses rekapitulasi yang sebenarnya itulah rencana awal. Pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ya, KPPS sudah mulai mempublikasi foto formulir model C hasil melalui teknologi Sirekap. Dan memang selama ini terkadang masyarakat itu seharusnya Sirekap itu berjalan lebih dulu daripada proses penghitungan yang sekarang berjalan, gitu, rekapitulasi yang berjalan. Gitu. Kami sudah sampaikan. Itu tidak terjadi kan? Itu terjadi, ya, itu terjadi dan banyak data yang sudah dipublikasi di dalam aplikasi Sirekap. Kalau dikatakan belum 100%, betul. Dan kami sampai saat ini masih minta kepada penyelenggara pada level ad hoc ya untuk mengunggah seluruh data. Ya, kemarin memang problem ada dengan internet dan lain sebagainya. Karena wilayah Indonesia juga belum sepenuhnya. Saya ingin bertanya Mas Idam, apa yang KPU zamannya Pak Idam lakukan yang berbeda dengan zamannya Pak Arief tentang Sirekap, di mana Sirekap itu fine-fine saja selama sampai 2022 zamannya Pak Arief berakhir. Tapi begitu pas zaman Anda itu ada ketidaksamaan, ketidaktepatan sampai ratusan ribu. Apa yang Anda lakukan, Mas Idam? Adakah perubahan sistem dan lain-lain, Mas Idam? Oke. Penting untuk kami jelaskan, Sirekap ini mulai digunakan pada pemilihan serentak tahun 2020. Sirekap belum digunakan pada pemilu serentak 2019 yang lalu. Jadi Sirekap pada awalnya digunakan dalam pilkada serentak dan itu pun belum 100%. Ini perlu diketahui ya. Jadi kalau hari ini kami menggunakan Sirekap karena kami memang sejak awal berkomitmen apapun yang menjadi legacy ya dari kepemimpinan periode sebelumnya dalam konteks keterbukaan dan bagaimana mendukung integritas elektoral itu kami lanjutkan dan hari ini kami lanjutkan. Enggak, ini bukan persoalan itu Mas, persoalannya adalah sistem ini cara bacanya OCR-nya akurat. Sebelum 2022 sangat akurat. Tapi setelah itu tidak akurat. Ini kan bukan persoalan pilpres, pilkada, ini kan tools. Kalimat itu menunjukkan bahwa ya belum pernah melakukan evaluasi Sirekap pada tahun 2020. Belum pernah terlibat, itu aja. Oke, Mas Arief. Baik. Silakan Mas Arief. Iya, mungkin KPU ya Mas Ida mungkin perlu menyampaikan informasi yang detail, jelas sehingga publik mungkin tidak bertanya-tanya gitu loh. Misalnya semua tahu bahwa Sirekap itu hanya sebagai alat bantu. Dia tidak menjadi dasar atau bahan penetapan hasil rekapitulasi berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Nah tetapi ada beberapa kejadian yang mungkin itu membuat publik kemudian punya pertanyaan besar. Misalnya soal salah baca, salah rekap. Nah mungkin ini yang secara detail perlu dijelaskan kepada publik. Kenapa kok sampai terjadi salah baca? Kenapa kok sampai terjadi salah rekap? Sehingga tidak akan ada lagi pertanyaan gitu loh. Mungkin perdebatannya tidak akan berkepanjangan kalau ini bisa dijelaskan dengan baik. Ya, jadi gitu ya. gini, kembali ke apa yang tadi saya ingin sampaikan. Kalau kita bicara kecurangan, istilah kecurangan itu adalah sesuatu yang merubah hasil. Ya, semestinya misalnya paslon 1 sekian, dengan terjadinya kecurangan hasilnya berubah. Ya, itu kita bicara kecurangan.
Kan kita bolak-balik. Saya kira minta Ntar dulu, tolong saya ngomong dijelaskan dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia kan dengar. Biar jawab dulu, Yang ngatur dia jawab jangan dulu. Anda, host dulu. Karena yang Host ditanyakan mempersilakan bukan saya kok Anda Anda yang ngatur. ditanya. Host mempersilakan saya kok. Minta menjelaskan Bapak emosinya ditahan. Saya dipersilakan nadanya host. agak lebih rendah. Selesaikan singkat dulu, Nanti Bang KPU Habib. kita kasih porsi yang banyak setelah ini. KPU Dari kan Mas waktunya Arief. terbatas, biar jelaskan dulu. Bang Andreas. Biar sekalian dijawab oleh Mas Nanti Idam. sekalian dijawab oleh Silakan. Mas Idam. Yang diminta menjelaskan. Bang Habibur Rahman bisa langsung ke poinnya. Saya Bang diminta Habibur host Rahman. ngomong. Bang Habibur Rahman bisa langsung ke poinnya, Bang. Buat apa ada KPU di sini? Oke. Buat apa ada KPU di sini yang harus Bisa menjelaskan? tertib. Biar lebih cepat ya. Bang Bisa Habib tertib singkat kan kita poinnya. kan tamu, Poinnya, Bang sama-sama Habib. tamu, narasumber. Langsung ke poinnya boleh Poinnya, Bang Bang Habibur Habib. Rahman. Jadi gini, kalau kita bicara kecurangan, maka kita harus berbicara sesuatu yang bisa merubah hasil. Bolak-balik dibantah oleh saudara Idam bahwa si rekap ini nggak merubah hasil, nggak ada kaitannya dengan hasil bahkan. Kalau teman-teman bilang ingin perbaikan terhadap si rekap, masyarakat berhak mendapatkan informasi, itu hal lain dan itu juga penting. Ya kan ya. Tapi kalau itu dikatakan sebagai tools untuk melakukan kecurangan, itu yang tidak benar. Oke. Itu menurut saya. Langsung Boleh sampai kami situ minta ya? tanggapan. Ya. Kita ke Mas Idam. Mas Idam kami ulangi lagi. Tadi pertanyaan dari Mas Arief, kenapa ada koreksi data? Ada data maksud kami yang tidak akurat, tidak presisi. Penjelasannya mana dari KPU ketika ada salah input itu ya Mas Arief? Itu kayak yang diinginkan publik agar tidak ada simpang siur spekulasi liar di halayak. Bukan salah input, karena kan sekarang tidak dikerjakan Salah secara baca manual. oleh aplikasi. Ya, salah baca. Ya, silakan Oke. Mas Idam. Silakan Mas Idam. Ya, jumlah TPS dalam pemilu serentak 2024 ini berjumlah 823.220 TPS. Nah, data yang tidak akurat dibaca oleh Serikap itu sekitar 3.000-an TPS. Kalau kita menggunakan logika persentase, jumlah ini sebenarnya kecil sekali, ya. Tinggal sebagaimana kita memandangnya. Seperti itu. Dan data yang kemarin sempat mengalami anomali terhadap hasil pembacaan Sirekap ini menggunakan dua jenis teknologi pembacaan. Yang pertama OMR, yang kedua OCR. Dan data pembacaan yang anomali tersebut juga itu kami akurasi. Ya, kami akurasi. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan publik. Tidak ada upaya kami untuk memberikan informasi yang tidak akurat. Nah, oleh karena itu, ya, data yang paling otentik terhadap perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS-nya kami tampilkan sampai saat ini. Dan pada saat rekapitulasi di KPU RI pun ketika saksi dari peserta pemilu mempertanyakan perolehan suara di TPS, maka dalam rapat pleno itu kami buka ketika memang data itu dibutuhkan. Misalnya, ketika kami dalam melakukan rapat pleno rekapitulasi untuk perolehan suara luar negeri, banyak sekali saksi yang bertanya terhadap perolehan suara di setiap TPS-nya. Maka itu kami buka. Itu adalah salah satu fungsi Sirekap sebagai alat bantu. Dan menurut saya hari ini persoalan isu Sirekap ini apa ya? Karena sebentar lagi kami sudah tetapkan hasil pemilu. Yang dimana hasil pemilu yang kami tetapkan ini dilakukan secara berjenjang. Dan di setiap jenjang ada saksi yang memegang dokumennya masing-masing. Dan itu diakurasi satu persatu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mas Idam, tentu untuk menanti hasil Pilpres 2024, esok hari KPU akan mengumumkan, kita mengacu berpegang kepada rekapitulasi berjenjang yang akan diumumkan esok hari. Tapi mengingat juga banyak pihak yang kemudian menaruh rasa curiga terhadap KPU. Respon KPU sendiri seperti apa? Curiga di dalam demokrasi itu adalah hal yang biasa. Tapi yang terpenting dalam berdemokrasi itu kita menggunakan mindset yang benar. Mindset yang benar apa? Itu harus dilandasi pada literasi hukum. Kenapa? Karena demokrasi tanpa hukum saya pikir susah. Ilmunya. Nah. Silakan Mas Idam. Dilanjutkan Mas Idam. Saya tidak bisa lama ya karena harus bergabung dalam rapat pleno lagi. Berarti Mas Idam ini 24 jam non-stop KPU melakukan pleno ini Mas? Untuk Pilpres dan juga Pileg. Kami rata-rata pleno itu bisa terkadang jam 1, jam 2, dan bahkan jam 3. Tergantung pada penyelesaian rekapitulasi di setiap provinsinya. Kemungkinan besar Mas Idam, pagi, siang, sore atau tengah malam Mas besok Mas? Sangat bergantung pada kesiapan rekan-rekan dari KPU Papua dan Papua Pegunungan. Nanti ketika beberapa jam kami akan melanjutkan rapat pleno terbuka ini, kami akan sampaikan informasi ini kepada publik, termasuk juga kepada rekan-rekan media.
Baik, pesan dari KPU mungkin karena kita berharap pemilu ini bermartabat, bisa diterima oleh semua pihak. Siapapun yang menang dalam kontestasi ini, paling tidak bagi pihak yang kalah bisa menerima hasilnya dengan lapang dada. Pesan dari KPU? Menyikapi pemilu serentak 2024 ini, kita kembali kepada undang-undang pemilu itu sendiri. Karena apa? Karena undang-undang pemilu telah mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pemilu ini diselenggarakan, tentang bagaimana permasalahan ataupun perselisihan di pemilu itu diselesaikan. Mari kita kembali kepada undang-undang pemilu, jangan menggunakan undang-undang yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sidamaulik atas waktunya malam hari ini di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita masih akan lanjutkan berbagai diskusi dengan sejumlah narasumber kami yang ada di sini. Belum bersuara. Bung Selamat Ginting belum bersuara. Bang Kodari pun catatannya juga belum selesai, Andel. Nanti kita tuntaskan usai jeda ya, saat lagi. Saya itu keturunan diabetes. Dari nenek, ibu saya menderita diabetes. Bahkan nenek saya meninggal pun karena diabetes. Jadi saya berisiko tinggi kena diabetes juga. Sebelum kebablasan, saya mencari solusi yang tepat. Pas nonton TV, nggak sengaja saya melihat iklan Melabit. Dan saya langsung berpikir, ini dia nih yang saya cari-cari. Herbal yang bukan hanya sekedar menstabilkan kadar gula, tetapi juga memperbaiki fungsi pankreas. Luar biasa bukan? Sekarang, saya dan ibu saya setia mengkonsumsi Melabit. Berkat Melabit, kadar gula darah ibu saya stabil. Begitu pula dengan saya. Walaupun keturunan diabetes, saya bisa tetap sehat, bebas diabetes. Kita langsung ke Pak Selamat Ginting yang dari tadi memang belum bersuara sama sekali, tapi menyimak secara seksama apa yang dijelaskan oleh bapak-bapak yang ada di sini, termasuk dari KPU tadi mengenai aplikasi Sirekap yang sudah di stop. Silakan, Bu. Ya, memang Sirekap itu alat bantu, sama dengan quick count, sama dengan exit poll. Nah, kalau kita lihat hasil web KPU sampai dengan malam ini, ternyata itu nyaris tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan quick count. Quick count itu bisa diselesaikan di hari pertama tanggal 14 Februari, ada yang bisa menyelesaikan 15 Februari dan juga 16 Februari. Dan ternyata margin of error-nya itu dari 81 lembaga yang diakui oleh KPU, ini nyaris tidak ada bedanya. Sehingga dari sini, kalau pertanyaan dari tema ini siapa yang jadi juara, sebenarnya sudah kelihatan bahwa tidak ada lagi, sudah ada pemenang pada putaran pertama. Sehingga tidak akan ada lagi putaran kedua. Nah, apa artinya? Artinya adalah sengketa ke MK itu tidak akan ada kalau kemudian persoalan-persoalan yang digugat oleh misalnya 01, 02, dan 03 misalnya, itu akan terus bergulir dalam pengertian kita hanya menunggu, sebentar saya belum selesai bicara, kita masih menunggu apakah kemudian KPU akan menyelesaikan esok hari dalam pengertian siang atau sore. Saya malah berpikir begini, kemungkinan karena masih tersisa dua, Papua Induk dan juga Papua Pegunungan, yang dimana Papua Pegunungan itu pakai noken, ini kelihatannya tidak terlalu banyak, hanya sinkronisasi saja. Maka sangat mungkin persoalan ini selesai dan KPU bisa saja mengumumkan pada pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Persoalannya bukan siang atau sore, kalau memang sudah selesai maka harus segera diumumkan. Nah, ini juga saya melihat barangkali ada manajemen krisis yang juga harus dipikirkan. Misalnya momentum ini jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang melakukan sabotase dan segala macam.
Ini kan persoalan-persoalan Sirekap ini adalah persoalan alat bantu dan yang akan ditampilkan adalah manualnya. Manual dengan bukti-bukti. Sehingga kalau ada misalnya pada saat KPU mengumumkan pada pukul dini hari, lalu saksi tidak mau menyetujui itu juga tidak akan mengubah apapun. Dan itu bisa kita lihat pada saat pemilu eranya Presiden Habibie tahun 1999 sampai itu dilaporkan kepada Presiden. Tapi kemudian hasilnya memang tidak akan mengubah apapun. Nah, kemudian sengketa ini juga hanya punya waktu sampai 3 hari. Ya, untuk artinya 23 pada tanggal 23 itu akan ditunggu. Nah, kalau bicara soal masif, menurut saya yang paling rumit di sini adalah pemilu legislatifnya, bukan pemilu presidennya. Sehingga pemilu presidennya menurut saya berdasarkan exit poll dan quick count itu sudah selesai. Karena hasilnya hampir semuanya itu menyatakan bahwa kubu 02 sekitar 57, 58 bahkan 59 dan juga kubunya 01 sekitar 24, 25, kubu 03 sekitar 16-17%. Hampir semuanya sama. Dan ini menurut saya ilmu statistika politik berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya mengikuti dari 2004 pada saat itu pertama kali digunakan. Saya waktu itu belajar dari ketika itu di media group sudah mengumumkan itu pada pemilu 2004 itu juga sama. 1 hari setelah pemilu kemudian diberikanlah panggung buat SBY sebagai pemenang pemilu. Makanya kemudian saya tidak terkejut kalau dari 2004, 2009 hingga 2024 ada partai atau kubu yang kemudian dalam pengertian pesta kemenangan. Karena bagi saya itu sudah keniscayaan sampai kemudian kalau kita lihat bagaimana pimpinan negara-negara lain seperti Amerika, Australia dan lain-lain negara-negara besar segera mengumumkan presiden terpilih. Kalau dia salah tentu ini akan mencederai hubungan diplomasi. Makanya kemudian sampai dengan kasus Putin segala macam, Joe Biden segala macam sudah mengucapkan selamat, menurut saya pemilu presiden sudah selesai. Oke, sampai di sana sudah terbaca artinya ya, Ya, Mas Muhammad. Saya ingin komentar begini, pertama mengatakan Sirekap sama dengan quick count, sama dengan exit poll itu adalah benar tetapi tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar karena Sirekap itu menggunakan dana publik. Kalau private aja, quick count itu menggunakan dana private dan sangat akurat, kok dana publik dibuat main-main? Ini ada satu pelanggaran, harus diinvestigasi. Yang kedua, ketika mengatakan bahwa ini hasilnya, hasil yang dilaporkan oleh Sirekap itu sama dengan hasil quick count, disitulah makin kecurigaan kita. Kalau kita bicara book data itu masuk, itu seperti botol yang tidak punya bottleneck-nya, dia gelondongan aja, jadi angkanya akan fluktuatif. Ini kan nggak pernah fluktuatif. 02 di atas terus. Kalau kita pakai cerita DPD aja tadi bagaimana cerita di Jawa Timur yang tadinya nomor urutan 5 bisa pindah ke urutan nomor 1 begitu ada dapil yang besar yang masuk. Ini nggak pernah ada. Itu malah menunjukkan kecurigaan kita. Yang ketiga, terkait pimpinan negara memberikan selamat. Dengarkan baik-baik Mas, ucapan selamat ke pimpinan negara itu. Mengatakan selamat atas quick count, selamat atas exit poll, bukan selamat atas KPU-nya. Jadi jangan dianggap sebagai alat legitimasi ini sudah menang. Itu misleading. Yang berikutnya, saya ingin berikan komentar kepada Bang Habib. Bang Habib, kami ini kan sama-sama kontestan. Wasitnya KPU, penyelenggara KPU, rakyatlah yang kita perebutkan. Artinya sebagai sama-sama kontestan, kita pengen pemilu yang bermartabat. Pemilu yang punya integritas. Pemilu yang jujur. Kalau saya lihat tadi narasinya. Jangan pakai dana kementerian. Enggak, narasinya Bang Habib ini bukan seperti kontestan. Menurut saya. Kenapa kalau kontestan jangan pakai dana Kemendes, jangan pakai dana Kemendakertrans, gitu kan, jangan curang, gitu kan, jangan menggabungkan suara di dalam narasi itu kan Abang selalu bilang begini kan, yang paling bahaya itu expander nabrak mobil Force. Menurut saya enggak. Pemilu itu siapapun yang menang,
kalau dimenangkan dengan cara yang tidak fair. Apalagi sudah kalah dia masih harusnya curang masih sadar. kalah gitu loh. Apalagi sudah Kalau curang masih seorang- kalah, harusnya malu. kalau gitu. seorang- Oke, ditanggapi dulu, silakan Ya, Bang Habib. Bang Habibur Rahman. Ya, ditanggapi. Ini beberapa jam lagi tinggal Jadi gini, pengumuman. Kita Pak. tidak ingin flashback-nya terlalu jauh, Bapak. Saya Bang Habibur Rahman. ini tim ses ya, tim pemenangan. Anda tim pemenangan, ada lawyer juga. Kerja utama kita apa? Kerja utama kita adalah memenangkan paslon. Benar nggak? Ketika ada pengumuman quick count, ada yang dinyatakan belum menang, ya kan? Lalu harusnya misi utamanya adalah bagaimana memulihkan. Oh, ini karena terjadi kecurangan, kita belum menang nih ya oleh quick count. Cari sesuatu yang ada relevansinya, yang bisa merubah. Yang bisa merubah itu adalah pengawalan rekapitulasi berjenjang. Jadi kalau kita sebagai tim ses, sebagai lawyer, sebagai tim pemenangan, larinya kemana-mana, misalnya soal sirekap penting, betul saya sepakat dengan Bung Hidayat ya, bahwa penting sebagai bangsa yang bermartabat dan lain sebagainya dipakai jargon-jargon yang soal yang keren-keren itu. Tapi bagi paslon relevansinya tuh bisa jadi menang nggak dari yang tadinya kalah dengan kita mempersoalkan sirekap salah, misalnya 100% salah sirekap, quick count 100% salah, nggak ada yang benar dari 1000 quick count itu kan. Bisa merubah nggak rekapitulasi berjenjang? Maka itulah tidak bisa. Maka yang dikawal adalah rekapitulasi berjenjang. Dan kalau sebaliknya, kalau kita ingin mendalilkan kecurangan, menuduh orang curang, Anda menuduh saya curang misalnya kan ya, lalu mempersoalkan sirekap, mempersoalkan quick count, pertama adalah relevan signifikansi. Signifikansi ini tadi kan ya, tidak bisa mempengaruhi. Yang kedua relevansi. Pertama gini, apa kaitannya dengan kami? Kita nggak pernah menuduh. Nanti dulu. 02 curang. Belum Nggak pernah menuduh. Kan saya dipersilakan ngomong belum selesai. Oke, silakan. Ya kan Silakan ya. Bang. Jadi peristiwanya di mana? Kalau kita bicara kecurangan, pelakunya siapa? Oke, relevansinya itu relevansi dengan afiliasi perbuatan itu ke mana ya? Signifikansinya mana? Ini bisa merubah situasi atau enggak? Kalau enggak bisa merubah situasi, bagus. Saya enggak bilang teman-teman mempersoalkan ingin memperbaiki sirekap, kita apresiasi, kami juga demikian halnya, ya kan? Kami pengen sirekap bagus dan misalnya kita mau scoring terhadap kinerja KPU. Dalam konteks sirekap saya bilang enggak sempurna, banyak kelemahan, tapi dalam konteks mengedepankan keterbukaan, KPU juara saat ini gitu loh. Kenapa juara? KPU berani terbuka bahkan membuka kelemahannya sendiri gitu terhadap publik. Maksud saya gini, pertama kita nggak pernah menuduh 02 curang. Yang kita bilang adalah kita sesama kontestan punya kepentingan yang sama, yaitu menjaga proses demokrasi ini lebih matang. Ini yang saya lihat kok narasinya kalau tadi itu kelihatan sekali pertanyaannya buat Bang Idam yang jawab adalah Bang Habib, itu kan udah kelihatan ini yang jadi KPU yang membela KPU kok 02. Maksud saya adalah kalau kita bermain pada kesamaan kita pengen demokrasi yang matang, abang juga harusnya advokasi dong perbaikan sistem. Narasikan dong. Dan Bapak-Bapak kita sampai dengan malam hari ini. Bapak-Bapak malam hari ini kita kawal bersama oleh- suara rekapitulasi yang sudah Singkat. masuk karena Persis. kita harus jeda dulu, Bang Andreas ditahan dulu. Kita harus jeda dulu. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Anda kembali di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita lanjutkan diskusi tadi, ada yang terpotong Bang Andreas, silahkan, kita masih menunggu hasil rekapitulasi berjenjang KPU.
Oke, seperti yang tadi saya sampaikan dan juga ya dari KPU tadi Mas Idam Holik, juga tadi terakhir Bung Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa ya kita lihat proses rekapitulasi ini sebagai satu bagian akhir di dalam seluruh jenjang pelaksanaan. Jadi kalau mengacu pada undang-undang pemilu, betul. Memang seluruh proses perjalanan pemilu ini harus mengacu pada undang-undang pemilu. Dan di situ kan melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, juga pemerintah yang terlibat di dalam proses mengawal proses pelaksanaan pemilu ini gitu. Oleh karena itu hanya melihat pada ujungnya kalau kita bicara soal ya pemilu ini kan kita penting untuk menegakkan demokrasi. Bahwa yang terpilih itu juga legitimate. Siapapun yang terpilih itu legitimate. Kita senang kalau yang terpilih ya Pak Prabowo terpilih atau siapapun yang nanti diumumkan besok terpilih itu legitimate. Saya kira ini juga untuk seluruh rakyat Indonesia kita merasa bahwa ya mereka yang terpilih adalah legitimate. Oleh karena itu saya kira pembicaraan kita bukan hanya soal rekapitulasi. Rekapitulasi itu adalah ujung dari semua sistem pelaksanaan pemilu ini gitu. Kalau kita melihat pemilu ini kita lihat bagaimana dengan demokrasi, pelaksanaan demokrasi, sehingga dengan demikian ini untuk ke depan, untuk pelaksanaan pemilu-pemilu termasuk soal rekap tadi gitu. Sudah berkali-kali kita melaksanakan sistem penghitungan yang dulu namanya situng, yang sekarang namanya sirekap, tapi kok tetap kembali kita menghadapi persoalan yang sama. Nah kalau kita tidak lakukan evaluasi sekarang, kita lakukan perubahan sekarang, ke depan kita akan menghadapi hal yang sama lagi gitu. Pemilu tahun 2029 kita menghadapi ya orang yang terpilih yang kita semua ragukan, kita curigai kenapa kok dia bisa terpilih gitu. Nah ini saya kira persoalan yang penting yang kita hadapi sekarang ini dan saya kira ini juga menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Oleh karena itu ya soal sistem penghitungan nanti sengketa penghitungan diselesaikan di MK itu salah satu hal gitu. Tapi saya tetap melihat bahwa penting ada ya penyelidikan secara menyeluruh untuk melihat bagaimana pelaksanaan ini sesuai atau tidak dengan ada evaluasinya ya Bang Andreas. Ada evaluasi menyeluruh. Bang Kodari, Bang Bimono kita bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Soal siapa yang menang, siapa yang kalah nanti diputuskan besok. Tapi evaluasi menyeluruh itu penting. Agar tidak terulang. Agar tidak terulang gitu. Iya, jadi pertama topik kita kan soal hasil ya, menanti hasil. Saya melihat sih dari hasil rekapitulasi manual yang berjenjang itu kan sebetulnya sudah ketahuan hasilnya. Ini kan tinggal 2 provinsi yang akan menyusul, itu tidak akan berubah banyak. Karena bukan dari provinsi yang besar, ini sekaligus menjawab Mat Nur ya, ini teman lama, panggilannya Mat Nur sebetulnya. Jadi tidak akan mengubah hasil banyak. Nah kenapa kemudian misalnya tadi dikatakan kok di Sirekap 02 unggul terus gak ada naik turunnya. Karena memang keunggulannya itu sangat dominan di semua wilayah. Kita bayangkan dari 38 provinsi sejauh ini kan kelihatannya ya unggul di 36 provinsi, terutama provinsi-provinsi besar. Mungkin ceritanya akan lain kalau keunggulannya itu tidak tebal ya, keunggulannya tipis, misalnya Ganjar unggul atau menang di Jawa Tengah. Lalu kemudian katakanlah misalnya Anies unggul di Jawa Barat dan Prabowo misalnya unggul di Jawa Timur. Itu datanya saya yakin akan zigzag, tetapi di semua provinsi ini unggul dan unggulnya telak gitu. Jadi menjelaskan gambar yang terus kok di atas itu sebetulnya sederhana saja dengan bicara keunggulan yang sangat dominan. Yang kedua menurut saya juga kalau kita bicara penghitungan elektronik, kita nih punya 2 loh sekarang. Pertama yang dilakukan oleh KPU yang namanya Sirekap. Yang kedua ada teman-teman kalangan civil society. Saya ulangi ya, civil society gitu ya. Karena ini kan sering diacu ya oleh Mas Hasto misalnya. Ini kita civil society harus berbicara. Ini civil society udah bicara. Kawal pemilu namanya ya, yang sudah juga beberapa tahun. Walaupun mereka tidak 100%, data terakhir kemarin waktu ditutup itu 86% kalau nggak salah. Ya memang keunggulannya tetap di 02 gitu. Jadi ya kembali kepada soal hitung manual, saya udah ngelihat dari data-data yang sudah masuk dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya dari provinsi-provinsi yang ada itu kan ya menyambung kepada Bang Slamet ya bahwa hasil quick count pada level provinsi itu sebetulnya juga nggak jauh bedanya dengan
real count ya, yang manual ini gitu loh, nggak beda jauh. Nah dengan pengalaman ini berarti nanti di tingkat nasionalnya juga nggak beda jauh. Dan menurut saya, Mbok jangan mempersoal quick count lagi lah. Kita ini udah bertahun-tahun berurusan dengan pemilu, kenapa tiba-tiba sekarang mau mempersoalkan quick count gitu loh. Iya, kan jadi lucu, jadi aneh kan begitu kan kalau kita tiba-tiba mempersoalkan sesuatu yang bertahun-tahun sudah diterima, sudah bahkan sudah dinikmati gitu loh. Jangan sampai 2019-2014 diterima dan dinikmati, tiba-tiba sekarang karena hasilnya tidak memenangkan beliau yang bersangkutan, lalu kemudian seolah-olah ada masalah di situ. Jadi saya kira kita udah tahu lah sebetulnya hasilnya ini seperti apa, dan ya ini sebetulnya tinggal menunggu peresmiannya saja. Ya, saya kira hasil akhir Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, dan ini juga hak bagi peserta pemilu. Nah itu juga kemudian akan ada tim dari pasangan 01, 02, 03 dan KPU. Semakin banyak timnya, semakin banyak yang digugat. Ini persoalannya adalah KPU ini cuma punya waktu sedikit. Dan kemungkinan karena ini ada libur panjang Ramadan, maka pada akhir April sudah harus ada keputusan. Sudah harus ada keputusan final tentang siapa pemenang Pilpres kalau ada gugatan. Nah, persoalan ini adalah ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 ini, mereka yang tidak puas tentu saja punya hak untuk menggugat. Nah, gugatan itu seperti saya bilang tadi, itu akan dilihat berdasarkan pengalaman pertama KPU, itu Pilkada Kota Depok, ketika satu kubu menggugat misalnya 15 TPS, oke, berapa persen yang Anda gugat dikembalikan, dan itu tidak mengubah apapun. Apalagi ini perbandingannya terlalu tebal sehingga sangat tidak mungkin lagi, apalagi dalam Pilpres itu tidak ada Pilpres ulang. Hanya ada Pilpres putaran kedua, karena ini sudah 50% lebih, maka tidak ada lagi putaran kedua, maka gugatannya hanya bisa dilakukan sekarang. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bapak-Bapak, kita terus kawal karena tinggal menunggu beberapa jam lagi. Kita tunggu apakah malam hari ini, dini hari, besok pagi atau siang hari pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu 2024. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya itu keturunan diabetes. Dari nenek, ibu saya menderita diabetes. Bahkan nenek saya meninggal pun karena diabetes. Jadi saya berisiko tinggi kena diabetes juga. Sebelum kebablasan, saya mencari solusi yang tepat. Pas nonton TV, nggak sengaja saya melihat Melabit. Dan saya langsung berpikir, ini dia nih yang saya cari-cari. Herbal yang bukan hanya sekedar menstabilkan kadar gula, tetapi juga memperbaiki fungsi pankreas. Luar biasa bukan? Sekarang, saya dan ibu saya setia mengkonsumsi Melabit. Berkat Melabit, kadar gula darah ibu saya stabil. Begitu pula dengan saya. Walaupun keturunan diabetes, saya bisa tetap sehat, bebas diabetes. Ya, kami sudah kehadiran Ustadz Amir Faisal Fat. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah muliakan semua para narasumber dan Bang Andro, Mbak Maria, insya Allah malam ini malam Ramadan, berkah kita semua. Malam ini sebetulnya adalah malam evaluasi. Seperti kita selesai permainan sepak bola dan kita mengevaluasi siapa yang pernah menendang yang lain, siapa yang pernah menyakiti yang lain, dan sebagainya. Maka dalam evaluasi ini semua harus berlapang dada, dan siapa yang pernah menendang dengan sengaja minta maaf dengan sungguh-sungguh,
karena semua itu adalah merupakan bagian dari proses sebuah pertandingan. Tapi ingat, kita satu keluarga. Ya, pertandingan kita bukan pertandingan antar negara, pertandingan satu keluarga. Kita saling menerima sebuah kenyataan yang terjadi. Dan siapapun besok ketika diumumkan siapa yang terpilih menjadi seorang presiden kita, dialah yang akan menerima amanah. Dan ingat bahwa untuk Anda yang terpilih sebagai presiden, ada 3 pesan yang paling penting. Yang pertama adalah dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menitipkan 2 pesan. Ketika Anda memimpin, yaitu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Beri jaminan jangan sampai ada yang kelaparan dari rakyat yang dipimpin. Alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, beri rasa aman, terutama aman dari segi hukum. Jangan sampai ada yang terzalimi. Wa amanahum min khauf. Jangan sampai ada orang yang ketakutan karena terancam dan sebagainya. Pesan kedua dari surah An-Nisa, bahwa inti surah An-Nisa adalah berbuat adil. Mengapa dalam Al-Quran tidak ada surah Ar-Rijal, ada surah An-Nisa? Karena makhluk Allah yang sangat lemah, yang Allah titipkan kepada laki-laki adalah kaum wanita. Dan inti keadilan adalah keberpihakan kepada yang lemah. Karena itu tema pokok surah An-Nisa adalah berbuat adil. Dan di antara tema Al-Quran adalah tentang kepemimpinan. Dan pesan Allah dalam surah An-Nisa, hendaklah kalian membawa keadilan ini sebagai tanggung jawab, sebagai seorang pemimpin. Ingat bahwa ketika Anda berbuat adil, maka seluruh rakyat akan menjadi ladang pahala bagi Anda. Dan Anda akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat dari terik yang sangat panas di padang mahsyar karena keadilan Anda. Ini yang kata Nabi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pesan ketiga adalah ketika Anda memimpin nanti, ada khutbah dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhudul haqqu minhu. Jika di antara kalian ada yang kuat, maka kalian adalah mitra bagiku dan aku akan mengambil hak dari kalian untuk membantu yang lemah. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi. Tapi di antara kalian wahai rakyatku, jika ada yang lemah, maka akulah yang kuat dan aku akan siap melindungi kalian. Inilah 3 pesan bagi yang akan memegang tampuk kepemimpinan bagi negeri yang kita cintai ini. Kita berdoa semua, semoga yang terpilih dialah yang Allah tentukan terbaik. Dan kita semua ridho dengan apa yang terjadi. Dan kita semua insya Allah akan mendapatkan 3 pesan ini sebagai bagian dari prioritas utama bagi seorang pemimpin yang akan memimpin Indonesia kelak. Jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisal Fat, Mas Ahmad Nur Hidayat, Bang Andreas Pareira. Sebelumnya ada dari KPU Mas Idam Holik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bung Slamet Giting, Bang Ko dari Mas Arief Budiman, Bang Habibur Rahman, dan juga dari Universitas Bung Karno. Sekali lagi pemirsa, kami masih akan menunggu bagaimanakah kemudian hasil yang akan diumumkan, hasil rekapitulasi berjenjang oleh KPU. Akankah ada kejutan-kejutan baik Pilpres maupun Pileg malam hari ini atau esok hari? Kita tunggu bersama Maria ya. Kita harus akhiri catatan demokrasi. Saya Nur Merkur. Dan saya Maria Sehaf. Kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat. Di antaranya, melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta
bantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.